Kalau ada kue, tutupnya saya buka kan. Kenapa Ustaz buat begitu? Karena saya pernah bertamu ke rumah orang. Saya tak dituangnya, saya segan. Padahal saya tengok sedap itu. Kue, bolu, pastel, apa ada di situ. Plastik. Cemana lah kita mau? Segan lah kita buka. Segan lah. Kamera dia menyala, streaming. Mana kita mau buka? Makanya kadang heran, tak usah apalah buka kan Pak Ustaz, pandainya kami membuka. Segan nanti kan. Dibuka kan. Sampai ke Ustazah, nanti belikan kue supaya apa? Diturunkan Allah rezeki. Tak usah takut, Allah itu Maha Kaya. Allah membalas semuanya. Jangan takut fakir, jangan takut miskin, jangan takut susah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Itu maka tiap hari kita disuruh baca Yasin, karena di situ kita diingatkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kan banyak hurufnya, cuma 2, kaf sama nun. Kun. Baik, jadi. Jangan takut, jangan cemas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anfiqi, berinfaklah engkau. Awinfahi, awindahi, berinfaklah engkau. Berinfaklah engkau, berinfaklah engkau. 3 kata maknanya satu. Anfiqi, infahi, indahi. La tuhsi, jangan berkira-kira, jangan berhitung-hitung. Fayuhsiyallahu alaik, kalau kau berhitung-hitung, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Kalau ngasih jangan berhitung-hitung, karena nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Jangan berkira-kira, nanti Allah berkira-kira pula sama kau. Kenapa Allah ngasih kita berkira-kira? Karena kita ngasih berkira-kira. Jangan berkira-kira sama Allah, nanti dikasihnya kita setengah napas. SO nama penyakitnya, sosa ongo. Gara-gara kita berkira-kira sama Allah. Jangan berkira-kira sama Allah, kasih aja. Balas Allah SWT. Tanya orang sekarang ini, kira-kira sama Allah SWT. Sama tetangga, kira-kira. Kalau pergi dia ke rumah makan yang kaya-kaya, yang mewah-mewah, tak ada berkira. Datanglah tukang bayarnya. Bapak mau bayar di sana atau bayar di sini? Sini aja. Pakai kartu kredit atau mau cash aja. Saya bayarkan ya Pak. Iya. Sudah dibayarkan, baliklah dia balik. Ini ada uang kembalian 50.000, ambil aja. Mau makan mewah 50.000 kecil. Pas menawar di pasar pagi Selasa. Ini berapa? 5.000. 3 ya. Orang rumah makan kaya-kaya itu mencari kaya. Orang yang berjualan di pasar pagi itu mencari cari makan. Anaknya mau sekolah, janganlah menawar macam membunuh. Dan jam 12 siang hari, dari pagi udah dikupasnya, di siangnya ikan itu. Datanglah kita belanja jam 12, memeriksa insang ikan itu. Mana ada insang ikan merah jam 12 siang? Ikan itu dibawa dari Padang sana. Jangankan insang ikan, insang kita pun putih juga dibawa dari Padang. Jadi periksalah lah. Rupanya ibu orang yang ke-25 yang meninggal insang ikan.
Balik kami sama ustazah belanja di pasar Lupa. Dekat parkir tuh ada nenek-nenek tua jual jambu. Saya bilang beli jambu nenek itu 2 kilo. Tak usah tawar-tawar. Mungkin belum makan dia. Allah nanti membalas. Jadi kalau kita berkira-kira pula Allah. Kalau kita tak sampai hati menengok orang, Allah akan lebih membalas dengan tak sampai hati. Makanya almarhumah mak saya tak pernah mau ikut kalau saya membonceng dia ke pasar pagi Arengka. Kau jangan ikut, kau tunggu aku sini. Kenapa? Karena kalau dia menawar, saya bisik tahu mak dia. Tahu. Karena dia rupanya menawar sudah nikmat lagi. Kalau minta bonceng sama saya ke pasar pagi Arengka, boncengkan aku. Kau sini, aku jalan ke dalam. Apalah dia ni tak mau saya kawani ke dalam, rupanya dia menawar. Saya bilang tak usah ditawar, mak. Anak dia mau bayar uang sekolah, bini dia mau ke salon, mau belanja. Udahlah dipajak nih di pasar nih dia kena kutip retribusi. Di sini dia kena marah sama Satpol PP. Di rumah lagi kena amuk sama bininya. Itulah laki bodoh. Kapan lagi dia mendapat kebahagiaan? Betul juga kata kau teman. Itu besok tawarnya juga. Itulah rupanya kita ini. Maka kata Nabi SAW, wala tu'i fayu'i Allahu alaika. Jangan sampai engkau terlalu cermat memata-matai duit, memata-matai makanan, maka Allah pun akan mempersedikit rezeki. Kalau mau kasih aja. Ini ada orang memasak. Berapa kita masak? Buat porsi agak 10 orang. Nanti kalau ternyata tamunya cuma datang 5, sisanya bagikan. Siapa-siapa yang mau makan, bagi. Alhamdulillah, kalau ibu hatinya lapang, bapak hatinya lapang, sejalan ibu sama bapak, alhamdulillah. Jadi saya kalau pulang dari Batam, pulang dari Makassar, pulang dari Papua, pulang dari mana, itu makanan itu udah dibungkus ustazah, bungkus. Ini untuk santri, ini untuk media, ini untuk ini, ini untuk ini, untuk ini. Belum lagi saya suruh bagi, udah dibagi-bagi. Bahkan yang tak untuk dibagi pun dibaginya juga. Mana kue yang kau bawa tadi? Udah habis kau bagi. Jadilah, daripada disimpan sampai berjamur, busuk. Kalau kata orang tua-tua namanya busuk berteduh. Kenapa disebut busuk berteduh? Makanan itu kalau bisa biarlah busuk di lambung, jangan karena busuk berteduh. Dibuka kulkas, berserak makanan berjamur busuk. Kalaulah disedekahkan kemarin, kalaulah dibagikan, jangan membagikan makanan busuk. Buah-buahan, sayur-sayuran, gulai, cicipi dulu, baru dikasih. Jangan kue bagus, cantik, tengok bawah, expire. Orang karena yang ngasih kita makannya aja, dimakan jam 1, jam 2 meninggal. Bawa ke rumah sakit, hasil ronsen, meninggal. Zalim kita, aniaya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat seperti yang kita lakukan. Kalau lancar kita membagi, lancar pula rezeki kita. Kalau lepas kita membagi, dilepaskan Allah pula rezeki itu untuk kita. Kalau kita mengirit, memperdikit, menghitung-hitung, mengamat-amati, untuk ibu ini kasih segini, untuk ini kasih segini. Kenapa lain? Karena dia dulu waktu balik dia kasih aku segini, maka balasnya segini. Ada pula catatannya itu. Allah Subhanahu wa taala tak suka begitu.
Hadis ini yang nomor 277 muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya infahi wandahi, artinya bersedekahlah. As-salasatu bimakna wahid. Anfiqi, infahi, indahi, tiga kata ini artinya satu, berinfaklah. La tuki, la tusaddil wi'a, jangan tutup tempat makanan, pelit, bakhil supaya tak dimakan orang. Nanti kau juga akan ditutup rezekimu. Bahwa ar-ribat alladhi yurbatu bihi. La tamna'i ma fi yadik, jangan larang orang untuk memakan rezeki yang sudah dibagikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit bakhil. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari penyakit bakhil, itulah orang yang beruntung. Bu, saya mohon izin permisi ke toilet sebentar ya, kata tamu. Ayah silakan maju dapat. Pas pergi tamu ini ke dapur, ditengoknya di dalam tempat gula itu garpu. Kok bisa di dalam tempat gula? Biasa dalam tempat gula itu apa? Sendok. Ini garpu. Saking pelitnya. Saking pelitnya untuk ngambil gula itu kan. Datang tamu, asal udah mau bangkit, tamu sudah mau bangkit, tunggulah sebentar. Tak sempatlah kami buat tehnya. Tunggu sebentar ya. Udah mau pulang. Kalau gitu kok izinlah saya. La ilaha illallah. Tunggu sebentar. Sampai mau sejam kita balik, tak juga datang. Pernah ibu ngalami macam itu? Maka sebelum tamu itu datang, siapkan dulu makan. Datang nanti saya jam 1, siapkan makan. Supaya apa? La mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Santri ini tidak diajar hadis. Santri ini tidak hanya diajar hadis baca Quran. Mereka mengalami sendiri karena dia punya jadwal untuk menerima melayani tamu. Jadi mereka ini 3 tahun, 4 tahun, sekarang masuk tahun keempat, sudah menengok sendiri macam mana melayani minuman, makanan, kue, tamu. Nanti kalau dia jadi ibu rumah tangga, kalau dia jadi ustazah, dia akan melakukan perbuatan yang sama macam dia dulu belajar, insya Allah. Ibu doakan supaya anak-anak ini sukses. Insya Allah mereka ini tak akan pelit, tak akan bakhil, karena dia sudah menengok sendiri. Coba kalau ustaz terbakhil, Ustaz Somad ceramah aja ngomong, tamu datang, air putih pun payah keluar. Mereka sudah menengok sudah macam mana memuliakan tamu. Ini kadang orang kalau tamu ini datang tengok dulu status. Kalau RT air putih, kalau RW teh manis, kades kopi susu, kadus pandrek. Tidak sama. Mau gubernur, mau bupati, mau kades timur panjang, tetap teh manis. Yang dikasih kopi kalau minta. Saya Pak Ustaz ngantuk kali minta kopi, awal dikasih kopi. Kenapa Ustaz tak kasih tamu itu minum kopi? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kasih dia minum teh manis. Betul Sami? Berikutnya hadis nomor 278 dari Bilal. Oh, jadi Bilal itu ada juga meriwayatkan hadis Pak Ustaz. Adalah biasanya hadis dari Aisyah, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdullah bin Abbas. Ada Bilal meriwayatkan. Radhiyallahu anhu. Qala bi Rasulullah berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, mut faqiran wa la tamut ghaniyan."
Matilah engkau dalam keadaan fakir, jangan mati kaya. Apa maksud mati fakir, jangan mati kaya? Jangan menumpuk harta. Itu maknanya. Tapi kalau kita mati meninggalkan harta, boleh apa tak boleh? Kalau mati tak boleh meninggalkan harta, takkan ada ayat warisan. Untuk apa ayat warisan kalau tidak mati meninggalkan harta? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Kalau ada anak, suami dapat seperempat. Ibu hitung-hitung sendirilah berapa gelang lantai. 1 miliar Pak Ustaz, 500 untuk dia. Bu, kalau punya duit 1 miliar, untuk bapak tuh 500 juta. Itu kalau duit 500 juta ibu meninggal, yang menangis itu sebelah aja. Kalau ada anak seperempat, 250 juta. Yang 750 dibagi ke ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Untuk apa ada ayat warisan kalau tak boleh mati meninggalkan harta? Lalu apa makna hadis kun mut fakiran? Maksudnya jangan menumpuk harta sampai lupa berinfak. Itu maksudnya. Qultu fa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya bisa mati dalam keadaan fakir wahai Rasulullah? Gimana caranya? Nabi menjawab, maruzikta fala takhba. Kalau kau dapat rezeki jangan sembunyikan. Dapat rezeki jangan sembunyikan. Wa masuilta fala tamna. Kalau kau diminta jangan ditahan. Kalau datang orang minta, kasih. Jangan ditahan. Tapi ingat, jangan sampai kasih semua sehingga orang yang wajib kita nafkahi tak dapat. Saya wajib menafkahi 3: istri, anak, orang tua. Ibu, siapa yang wajib ibu nafkahi? Ibu perempuan tak wajib menafkahi siapa-siapa. Itulah enaknya jadi perempuan. Suami ibu, siapa yang wajib dinafkahinya? 3: ibu, anak ibu, orang tua. Wajib dinafkahi. Perempuan tak wajib menafkahi siapapun. Jadi kalau ibu bekerja dapat duit ibu itu bulat untuk ibu. Bapak bekerja dapat sebulan 10 juta. Ibu bekerja sama 10 juta. Apa bedanya? Duit ibu bulat 10. Duit dia 10 dibagi. Untuk belanja ibu, untuk belanja anak, belanja orang tua. Jadi kalau begitu sedap jadi perempuan apa laki-laki? Diam juga. Faqultu ya Rasulullah wa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya tidak menyembunyikan rezeki? Wa dzaka awin nar. Kau lakukan ini atau kau masuk neraka karena tidak membayar zakat, pelit. Tidak bersedekah, berinfak, pelit. Orang kalau mati hartanya ikut atau tinggal? Mana ada harta tinggal? Mana ada harta ikut? Tinggal semua. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani. Abu Syekh diriwayatkan Imam Abu Syekh. Fi kitab Ats-Tsawab, dalam kitab Ats-Tsawab. Tsawab artinya balasan pahala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzish. Thawab artinya balasan pahala. Ini hadisnya nih sahih apa tidak sahih Pak Ustaz? Wa sahahahul Hakim. Kata Imam Al-Hakim hadisnya hadis sahih. Bunyi lafaznya alqallahu faqiran, ilqallaha faqiran wala talqahu ghaniyan. Kalau bisa kita jumpa sama Allah dalam keadaan fakir, tidak ada di hati kita ini apa-apa. Fakir artinya tak punya apa-apa, tak ada dalam hati kita ini apa-apa. Pokoknya kita serahkan pada Allah SWT, tapi tetap meninggalkan harta untuk ahli waris.
Ustadz Somad, kalau saya mati, rumah saya, motor saya, duit saya, emas saya, ambil semuanya. Boleh apa tak boleh? Saya sudah mendengar pengajian Ustadz kemarin. Maka kata Ustadz, mut fakiran, matilah fakir. Maka ini STNK BPKB Pak Ustadz, ini surat tanah, ambillah semuanya. Tak boleh. Makanya nyampaikan hadis jangan cuma satu hadis. Karena dalam hadis lain ada orang meninggal mau dikasihnya semua, kata Nabi. Tak boleh. Kalau tak mau kau menerima semua ya Rasulullah, asyatru, ambil setengah. Tak boleh. Kalau enggak tahu mau menerima setengah, as-sulusu, sepertiga. Sepertiga boleh. Jadi yang boleh diwasiatkan kalau kita mati paling banyak sepertiga cuma boleh. Sebelum mati dibuka-buka lemari, tengok wasiat. Kalau aku mati kuwasiatkan untuk asrama Ma'had Az-Zahra semua hartaku, yang jatuh cuma sepertiga. Kebetulan dihitung-hitung harta ibu 1 miliar. Amin. Yang jatuh cuma 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Mana tahu bapak ini sakit hati, dia melawan takut, diam dia pas meninggal dibuka laci. Semua hartaku kuwasiatkan untuk asrama Ma'had Az-Zahra, serahkan ke Ustadz Somad. Adapun biniku ini selop Jepang pun jangan kasih. Ibu jangan nangis. Ibu tahu, ibu udah tahu. Tahu cuman bisa ngasih sepertiga, yang 2/3 tetap untuk aku, bodoh. 2/3 tetap dibagi. Kebetulan tak ada anak, ibu dapat 1/4. 333 juta untuk wasiat, 666-nya tadi dibagi 4, 1/4 punya istri. Kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, harta yang dari menikah sampai mati dibagi 2. Namanya gono gini. Kau begono, aku gini. Ibu jangan mau ditipu orang. Itulah gunanya ngaji itu, biar tahu berapa jatahnya. Pulang dari sini ibu bilang, alhamdulillah bang, udah tahu aku jatah aku berapa. Oh yang macam-macam. Kapan malaikat mau datang aku udah siap udah. Hadis yang terakhir 279. Wa an Anas ibni Malik, nama yang meriwayatkan hadis namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Uhdiyat lin Nabi salatu tawair. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ada 3 hadiah. Fa'u'ta qadimahu ta'iran, pembantunya dikasih 1. Falamma kana minal ghad atathu biha, besoknya dia bawa. Faqala laha Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada dia? Alam anhaki an tarfa'i syai'an li ghadin, ini untukmu pembantuku. Besok dibawanya, mestinya habis dimakan. Burung potong gulai habis, besok dibawanya. Kata Nabi, kan udah aku kasih tahu, jangan simpan untuk besok. Ambil, potong, goreng, makan, selesaikan. Fa innallaha ya'ti birizqi ghadin, besok ada udah rezekinya. Rezeki hari ini habis, untuk besok ada udah rezeki masing-masing. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Rawahu Abu Ya'la wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan para periwayatnya thiqat, periwayat yang terpercaya. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Inti kesimpulannya, jangan bakhil, jangan takut tak ada rezeki, karena rezeki sudah ditanggung Allah.
Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Itu petua almarhumah mak saya. Kau jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau kebetulan ayah kita kaya, emak kita kaya, ditinggalkannya mobil, rumah, motor, kos-kosan, kebun, duit, jangan berharap pada yang ada. Kalau kebetulan kita lahir miskin, susah, yatim, jangan putus harap pada yang tak ada. Karena yang ada sebenarnya ada cuma Allah yang bangkitkan semangat. Tentang bapak kaya, anak sombong. Kaya, mati, datang KPK, habis. Anak yatim, miskin, susah. Berapa banyak orang sukses berawal dari tak ada apa-apa. Perantau ke Pekanbaru jadi apa namanya itu yang staf supir kenek, stokar. Ada orang merantau ke Pekanbaru ini jadi stokar. Sekarang termasuk konglomerat orang kaya, sukses. Allah semua mengasih rezeki. Jangan sombong, jangan angkuh. Mana kertasnya? Udah. Bagaimana menurut agama Islam kalau gaji istri untuk kebutuhan rumah tangga bahkan sampai habis hingga istri tak bisa memberi orang tuanya, sedangkan suami hanya santai, tak bertanggung jawab ke anak istri? Soalnya sudah banyak saya lihat. Ibu punya duit. Ini duit ibu. Duit ibu ini berpindah tangan ke saya, itu ada akadnya. Pertama, sedekah, infak. Kedua, zakat. Ketiga, jual beli. Keempat, pinjam. Kelima, gadai. Berpindahnya barang dari pemilik kepada orang lain ada akad transaksi. Duit gaji itu punya siapa? Punya ibu. Berpindah tangan ke suami, apa akadnya? Rupanya kalau sudah menikah, duit bini otomatis jadi duit suami. Tidak. Dan mau bodoh-bodoh. Gaji ibu full 10 juta. Duit ibu itu milik ibu 100%. Maka ibu bilang sama dia, "Bang, ini menurut hukum Islam duit aku. Tapi karena aku tengok kau mustahik zakat, masuk kau dalam 8 asnaf ini, maka aku kasih kau 2,5%. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh. Bolehkah suami berzakat ke istri? Tak boleh. Tak boleh berzakat ke bini, tak boleh berzakat ke anak, tak boleh berzakat ke orang tua, karena wajib dinafkahi. Istri tak wajib menafkahi suami. Jadi duit ibu berpindah ke dia, satu, karena zakat. Ini gajiku 10 juta, zakatnya 2,5%. Ini ku kasih kau 250.000, akadnya zakat. Tunai ya, fakir miskin. Jelas? Kata dia, manalah cukup 250.000, kebutuhan keperluanku ini 2,5 juta. Ibu tambah lagi, ini 2,250.000, akadnya utang. Tulis berdasarkan Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkat 2 orang saksi. Pertama, zakat
kedua hutang. Kata dia, sampailah hati kau masa itu. Kalau kasih aja cuma berubah hatiku nengok kau fakir miskin. Jadi sekarang aku kasih hadiah. Kalau gitu aku kasih hadiah. Jadi duit ibu yang berpindah tangan itu jangan asal-asal kasih aja, ada akadnya. Apa akadnya? Itulah yang membedakan antara ajaran Islam dengan tidak Islam. Sekarang saya tanya, ibu bergaji, duit ibu kasih ke suami, apa akadnya? Serius saya ditanya, apa akadnya? Kalau akadnya utang, wajib dia bayar. Kalau tak dibayarnya waktu dia mati, tak diterima Allah ruhnya. Kalau akadnya infak, berarti tak balik. Bang, jangankan gajiku, nyawa aku kasih. Beda. Aku tak pernah salah dalam hidup ini, bang. Satu-satunya kesalahanku adalah mencintai ini. Itulah salahku dulu. Padahal kata ayahku dulu, yang kau nikah sama dia itu hanya menyemak-nyemak kelambu aja nanti. Emak aku pun dulu tak setuju nikah sama kau, tapi gimana lah bang, tak bisa aku mengelakkan. Akhirnya kalau dalam Islam itu kan ada rukun iman, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku ini takdir baik dan kau adalah takdir buruk. Jelas? Jadi ibu yang tiap bulan duitnya dihabiskan laki tadi, itu dia berimpak, karena duitnya tak balik. Kalau impak sampai kapan? Ya sampai kapan dia mau. Makanya untuk menjaga perempuan supaya jangan sampai dibodoh-bodohi lagi, habis akad nikah, si laki-laki membaca surat taklik, disuruh oleh Pak Kuat. Baca kata Pak Kuat. Makanya kalau ada laki-laki tak mau membaca, baca. Jika saya tidak menafkahi istri saya 6 bulan lamanya, menganiaya fisiknya, atau membulinya, atau menyakiti hatinya, lalu dia pergi ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Itu bukan asal. Tahu ibu silat taklik itu kan? Itu gunanya untuk menjaga perempuan. Lihat, di pondok 6 tahun, bisa baca kitab, tamat S1, sarjana, hafal Quran, mengajar, punya sekolah. Tiba-tiba dapat laki Fir'aun, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan mau gaji kalian diambilnya, dimakan, sipak kan dia di rumah tuh. Tak sanggup kalian nyipak, kasih tahu saya. Mudah-mudahan saya masih kuat lagi menyipakkan dia. Tidak mau bodoh-bodoh laki-laki. Terlapor ke saya, jangan takut. Doakan anak-anak ini dapat suami yang baik-baik. Tapi kalau dia sudah bolak-balik cari kerja, memang takdir rupanya belum berpihak, maka tolonglah dia. Bang, kau tolong sementara dapat kerja. Ini ada pinjaman lunak tanpa bunga. Jadi tolong kau bayar nanti ya. Kau tidak polisi kan kau. Dulu sebelum saya menikah dengan suami, dia mengaku lajang. Setelah umur pernikahan 7 bulan, baru saya tahu rupanya ada bininya. Yang mau saya tanya, apakah istrinya itu mendapatkan talak dengan menikah dengan saya? Dengan menikah dengan istri ini, apakah istri pertama itu otomatis putus? Ke kampung ini, nikah aja. Pindah kampung sana, nikah aja. Pindah kampung sana, nikah aja. Pindah kampung sana, nikah aja. Playboy cap tupai.